Nisa bersama di Satu Hari Satu Sejarah di Kota Semarang. Yeay! Jadi di tengah-tengah Kota Semarang, di tengah-tengah hiruk-pikuk Kota Semarang yang amat sangat sibuk, dan di depan ada Tugu Muda, dan sekarang kita ada di Mandala Bakti. Museum Mandala Bakti. Nah, kalian pasti udah tahu dong Museum Mandala Bakti itu apa. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam dan juga kita akan menjelajah isi dalamnya ada apa aja sih. Nah, ada apa aja sih? Jadi di sini ada tentang Pangeran Diponegoro dan tentang perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Hai guys, kalian tahu nggak sih sekarang aku lagi di mana? Sekarang aku ada di Museum Mandala Bakti. Kalian tahu nggak, museum ini berada di tengah-tengah kota Semarang. Mungkin sebagian kalian nggak tahu nih museum ini sejarahnya kayak gimana. Aku singkatnya bakal jelasin dulu nih. Museum ini dibangun tahun 1906 oleh arsitektur Pasifik 1946. Lalu direbut oleh Jepang dan dijadikan markas, dan direbut lagi nih sama Indonesia pada tahun 1947. Di museum ini juga ada 36 ruangan. Yuk kita dengar dulu cerita dari Mita tentang Perang Pangeran Diponegoro. Hai, it's me, Mita. Nah, kalian tahu kan bahwa di sini kita akan membahas tentang Pangeran Diponegoro dan juga Perang Diponegoro. Pertama-tama kita mulai dulu dengan kisah hidupnya Raden Diponegoro. Kalian tahu gak sih, Pangeran Diponegoro itu lahir pada 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Mustahar, yaitu putra kandung dari Sultan Hamengkubuwono III. Nah, teman-teman tahu gak sih, saat umurnya yang masih remaja, Raden Mas Mustahar ini berganti nama, yaitu Raden Mas Antawirya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, kalian tahu gak sih, biasanya kalian kan sering lihat kalau Pangeran Diponegoro itu naiknya kuda warna putih atau kuda warna hitam. Nah, kuda warna putih itu namanya Kiai Kresna Wijaya. Nah, kuda aja ada namanya loh. Nah, yang warna hitam itu namanya Kiai Gentayu, teman-teman. Nah, setelah kita lihat kisah hidup singkatnya, yuk kita langsung aja ke awal mula peperangan Diponegoro. See you! Hai lagi, kalian tahu nggak kenapa sekarang ini tempatnya kayak tembok yang dibobol? Kalau kalian mau tahu ceritanya, yuk ikutin. Kejadian ini dimulai tanggal 20 Juli tahun 1825. Menjelaskan tentang kekuatan yang tidak seimbang antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya melarikan diri dengan cara menjebol tembok ini di belakang pendopo yang namanya Tegal Rejo. Kemudian menuju ke arah barat sehingga sampai di Goa Selarong. Ya, ini goanya. Adapun pendopo Tegal Rejo dibumi hanguskan oleh Belanda. Jadi, para bangsawan-bangsawan yang akan nantinya jadi panglima membuat strategi dulu nih di sini. Kalian tahu gak sih, setelah beberapa penyerangan yang terjadi antara Pangeran Diponegoro, kubu pribumi, dan juga pihak Belanda, akhirnya sampailah pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Pihak Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Nah, Pangeran Diponegoro datang, tapi bukan perundingan yang terjadi, namun penangkapan dari Pangeran Diponegoro. Nah, serangan itu adalah serangan yang sangat mengejutkan, karena kalian tahu Pangeran Diponegoro itu mempercayai pihak Belanda dan hanya membawa sedikit pasukan-pasukan kepercayaannya, dan ini akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan akhirnya diasingkan. Jadi Pangeran Diponegoro itu ditangkap dan juga diasingkan ke Ungaran, lalu dibawa lagi ke Karesidenan Semarang, dan setelah itu menggunakan kapal Pollux 5 April 1830 dibawa lagi ke Batavia. Nah, setelah sampai di Batavia yang akhirnya sekarang menjadi Jakarta, ibu kota kita, kota metropolitan di Indonesia. Nah, setelah itu dibawa lagi menggunakan kapal ke Manado, teman-teman, Sulawesi Utara. Kebayang nggak sih jauhnya seberapa? Nah, setelah sampai di Manado, nggak cukup sampai di situ, dibawa lagi ke Makassar, teman-teman. Sayangnya di Makassar ini, di Fort Rotterdam menjadi saksi bisu akhir hayatnya Pangeran Diponegoro.
Itu adalah akhir hidup dari Pangeran Diponegoro, teman-teman. Nah, setelah kita bahas tadi sejarah singkat tentang Pangeran Diponegoro yang kayaknya nggak singkat-singkat banget, karena ini mungkin sudah lebih dari 5 menit kayaknya ya, tapi nggak tahu deh.